yang mengatakan kita percaya pada 3 Theos. Silakan. Oh, kalau menurut saya sih, kalau membicarakan tentang hal itu sih tidak pakai dokumen Bapak gereja. Saya sih cuma mengujinya pakai Alkitab aja tinggal. Baik, di mana di Alkitab dikatakan bahwa para pengikut Yesus, para rasul mengajarkan ada 3 Tuhan, 3 teis. Berdoa kepada aku dalam namaku. Membicarakan tentang hal itu yang dia membicarakan Yesus. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku Yohanes katakan, ayat 14. Ya, Yohanes pasal 16 ayat 26. Ya, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Memang di sini bukan berarti artinya Yesus itu Bapa ya, bukan artinya seperti itu, tapi Bapa dengan Yesus sih ada bedanya, tapi tidak seharusnya berdoa hanya kepada Bapa, juga kepada Yesus. Tidak seharusnya satu substansi, 3 substansi. Ini sudah ada 2 substansi untuk disembah ini. Bukan hanya kepada Bapa, juga kepada Yesus juga di sini. Yohanes 16 ayat 26. Saya ulangi, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Lalu kalau bicarakan tentang roh, sebelum bicarakan tentang roh, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Tetapi itu dia 26 berdoa dalam nama itu. Dalam pagi juga Allah itu roh. Berisik gerbang. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tapi sekali saya berapa lagi pada ayat sebelumnya, tetapi saatnya akan datang, ini perkata Yesus juga nih, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ada penyembah demikian. Tidak seharusnya hanya dalam nama Bapa, juga dalam roh juga bisa. Albert, kita tadi berbicara tentang 3 Tuhan. Ya, kamu belum ada mengutip ajaran Yesus yang mengatakan ada 3 Tuhan. Kamu hanya menafsir Bapa, Putra, ya. Tapi Yesus tidak mengatakan itu adalah 3 Tuhan, satu Tuhan. Itu ayat yang tidak tepat. Nggak pernah nggak baca kamu Sema Israel? Saya coba share screen ya. Silakan Pak Petro. Bisa baca share screen? Ya, sudah kelihatan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Ayana Israel, haresine di Smea Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. And Jesus answered him, the first of all the commandments is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Jesum autem respondit ei quia primum omnium mandatum est audi Israel Dominus Deus unus est. Ede Jesus apecrite auto eti prote panton entole apoe Israel curios hoteos emon curios eis esti.
Bahasa apa yang kamu baca sehingga dalam pikiranmu ada ide kita diajarkan atau ada ajaran tiga Tuhan, Triteos? Silakan. Pertama, aku sekali saya baca dalam sticky coin ya, dalam Yunani coin ya, 26, Pak. Ini sekali saya baca di sini ini te merah to onomati mau. Kamu baca yang mana? Baca apa itu? Kayak olego. Baca yang mana? Baca yang mana? Biar kita buka sama-sama. Kamu baca surat mana? Kitab apa? Berapa? Ayat berapa? Oke lah. Saya cari trace lah kalau baca Yunani. Baca yang mana ya? Yang mana? Oke. Ini di depan layar, mau coba baca Markus 12 ayat 29. Mana sih? Belum kelihatan ya? Krik. Kelihatan kok. Kelihatan, Romo. Trace. Aduh. Gak usah kamu pakai bahasa yang kamu tidak mengerti. Kalau masih bisa, baca bahasa Indonesia saja. Apa kita harus membuang ayat Markus 12 ayat 29 ini demi Jody? Ya, yang sebenarnya yang dimaksud di tiga itu apa? Aduh. Yaitu seperti sebenarnya apakah satu atau tiga soalnya 1 Yohanes 5 ayat 7 sebab ada tiga yang memberikan 1 Yohanes, oke, 1 Yohanes 5 ayat 7 pasal 5 ayat 7 Yohanes berapa? 5 ayat 7 biasanya kan Trinitas kan 5 ayat 7 lebih mengutamakan nama Bapa bukan nama Yesus sementara Gak masalah mau mengutamakan mereka hanya satu karena Allah kita itu Esa, namanya Esa. Yehosua. Yehosua itu adalah Yehosuanya atau bapaknya? Makanya kamu dalam pemikiranmu itu ada Bapa, dewa 1, dewa 2, dewa 3. Kita nggak percaya seperti itu. Aku tahu, tapi siapa substansinya? Elohim. Eloah. Ya substansinya Elohim. Lalu Elohim itu siapa dari pribadi itu atau dari substansi itu sendiri? Kamu mengerti nggak apa Albert? Kamu mengerti nggak apa yang kamu tanyakan? Dan Elohim itu ya, yang mana? Bapa, Yesus atau yang mana? Elohim itu? Bapa, Dafar Bapa, Ruah Bapa itu Eloah yang adalah. Sementara Yohanes 16 ayat 26 ini apa akan ada di sini? Jangan lupa lompat. Tadi kamu bilang Yohanes 5 ayat 7. Sekarang satu-satu dulu. Kamu kita mau buka yang mana? Yohanes berapa? Oke lah, sepakat 16 ayat 26 aja lah. Yohanes berapa deh? 16 ayat pasal 16 ayat 26. 1 Yohanes. Bukan 1 Yohanes. Yohanes berapa? Oke, aku tulis untuk Anda nama ayatnya. Aduh, bilang aja Yohanes 6 ayat 6. Bisa dengar gak 16 ayat 26? 16-26. Saya nggak ngerti ya. Nggak ngerti? Nggak ngerti saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Oh, kayaknya nggak pernah baca. Iya, nggak ngerti aku. Tenang, bicaranya jangan gagap, Albert. Aku yakin kamu pasti hebat, kamu jangan buru-buru. Santai aja ya. Berto, pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan. Santai, pelan aja, Beto. Saya sudah tua, Alberto. Jadi sudah agak Alzheimer sedikit. Pelan-pelan ngomongnya. Biar kita semua bisa nyimak. Iya. 16. Yohanes 16 ayat 26. Ayat 26. Oke.
pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ternyata Anda sudah kasih warna pink di situ. Iya, ternyata udah pink di sini. Di sini Dafar kah atau Yesus kah? Di sini bukan Dafar, di sini udah Yesus duluan. Gimana Albert? Bagus logikamu. Gimana? Di situ tidak tertulis Dafar, itu tertulis aku. Itu tertulis Yesus itu. Yang berbicara di ayat 26 ini siapa? Yesus langsung, bukan firman. Kalau Yesus berkata begini, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Berarti apa namanya? Nama Yesus. Yesus namanya. Ya. Yesus itu kamu tahu nggak itu nama siapa? Berasal dari apa? Yahweh, Yod, Hei, Yosua, Yehosua, Yahweh atau Adonai yang menyelamatkan. Jadi dalam perjanjian lama Allah memperkenalkan namanya siapa? Yod, Hei, Vav, Hei, Yeh, Adonai. Nah, Adonai itu dafarnya berinkarnasi dalam diri manusia Yesus Kristus. Kalau nama Elohim itu adalah Sang IHWH atau Yod, Hei, Vav, Hei, ya roh namanya pasti satu. Tidak mungkin Albert orangnya namanya satu, namanya si Tono, rohnya namanya si Siti, kan tidak mungkin kan? Ya rohnya Albert itu ya namanya tetap Albert, ruahnya Albert itu ya tetap namanya Albert, satu nama kan? Pada daftar Allah itu juga ya namanya Yod Hei Vav Hei Adonai, dan nama itu sudah diserahkan, dipakai, disandang dalam inkarnasi firman Allah dalam diri manusia, dalam diri Yesus. Ya justru beda lah. Bacakan, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Apa kau maksudnya ini? Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku minta kepada Bapa. Apa yang kau maksud? Apa yang kau mengerti? Ya, saya maksud itu namanya berbeda. Nama siapa? Nama Bapa dan nama Yesusnya itu berbeda soalnya. Kalau gitu siapa nama bapaknya? Karena bedanya itu satunya pakai shin, satunya pakai he. Baik. Mau kita hadirkan Ibraninya. Ini baca. Ibrani. Kan kamu pakai mau istilah Ibrani. Ini Yohanes 6:26. Oke lah, Ibrani. Coba saya baca dengan baik-baik. Iya, baca. Ya. Beyom hakua habakashu beshemi ve'einin nini omer lachem she'ani aitir la be'atechem. Apa ya? Coba aku beyom hakua. Aduh, mati. Beyom hakua. Saya screen. Aduh. Beyom hakua. Si siapa? Si Alberto ini emang polyglot ya. Omer lechem asher ani aitir. Bayom pelan-pelan. Saya baca pelan-pelan dan semua kita bisa mengikuti. Bayom Hahu, bayom hahu, lalu beshe, tisalo beshemi neni omer lachem asher ani aitir leabi atechem. Apa yang kamu maksud dengan
dengan mencoba membawa istilah-istilah Ibrani. Silakan. Bismi, nama. Bismi itu namaku. Namaku. Itu nama, kalau di ayat itu nama Yesus, tapi coba buka Yohanes 17 ayat 12. Namamu berarti nama Yahweh. Kalau di ayat itu memang nama Yesus. Iya, hati-hati. Ketika disebut namaku, yang berbicara itu kan Yesus di situ. Ya kan? Namaku Leabi kepada Bapa. Beda kepada Yesus kepada Bapa. Dengar Albert, karena kami itu punya satu Tuhan, satu Theos, maka namanya juga harus satu. Tidak boleh namanya dua. Kalau namanya dua berarti kita triteos. Kalau Tuhanmu ada tiga, berarti namanya ada tiga. Siapa namanya? Tiga-tiganya sebutkan. Tiga. Padahal baptislah dalam nama Putra, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptislah dalam nama. Baik. Bukan nama-nama. Itu onomata, Bas. Tidak dikatakan baptislah mereka atas dalam nama-nama, tetapi dalam nama. Kenapa dalam nama tunggal? Karena namanya satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan nama. Nama Bapa, nama Putra, nama Roh Kudus itu satu. Yod, Hei, Vav, Hei. Kamu sebentar seperti ini. Kalau datang polisi ke rumahmu, misalnya kamu mencuri, Albert, atas nama negara kamu ditangkap. Negara bukan nama. Pak, bisa bandingkan dengan Yohanes 17 ayat 12. Itu tentang baptis itu kan kuasa kan? Ayat 12. Mata kan? Ayat 12. Iya, bandingkan ya. Apa 12? Saya aja belum selesai baca bahasa Ibraninya. Kalau itu kan kita belajar lagi nanti. Iya, namaku itu memang di situ Yesus. Tapi kalau di sini namamu, nah ini kan jelas nih. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu itu siapa? Namamu itu siapa? Yahweh. Yod-Heh-Waw-Heh. Maka nama itu diberikan kepada inkarnasi firman Allah. Menjadi Yehosua, Yahweh, Yod, Hei, Vav, Hei, Shua, Kalau Yesus itu Ibraninya Yod, Shin, Hei-nya nggak ada, Pak. Iya, sebenarnya itu dari dimodernkan, tapi itu berasal dari kata Yehosua. Jadi Joshua dengan Yesus itu sebenarnya artinya sama. Yosua itu kan abdinya si Musa. Iya, makanya dalam perjanjian lama rencana penyelamatan, rencana inkarnasi firman Allah itu sudah dinyatakan dalam berbagai bentuk. Joshua gambaran Yesus nantinya, ya, Melkisedek imamat Yesus Kristus dan lainnya. Memang dalam perjanjian baru penulisan Yesus itu menjadi Yod, Sin ya, Sin, dan seterusnya tanpa Shua, itu. Yod, Shin, Waw. Nah, kembali ini Pak semakin mempertegas Yohanes 17 ayat 12 ini. Jadi baik namaku maupun namamu, karena kita adalah penganut Tuhan yang Esa, namanya itu satu. Sama seperti Albert, ya. Namanya si Albert, ya. Pikiran Albert itu namanya juga Albert yang sama. Homoousios dia, yaitu rohnya itu juga namanya Albert. Tetapi tidak berarti ada 3 Albert. Kalau saya gini Pak, itu kalau memang namamu itu tetap Yahweh. Nama Yesus itu Yesua. Dia menjadi satu pribadi gitu. Namanya tetap, jadi nama Allah itu ya tetap Yahweh gitu. Cuman di terjemahan bahasa Indonesia kalau di perjanjian lama kata Tuhan dengan huruf kapital besar itu kalau di Bible Ibraninya itu Yod-Heh-Waw-Heh.
Jadi karena udah biasa dari kecil kita baca Perjanjian Lama, di situ kata Tuhan bukan YHWH, jadi kita lebih cenderung ke PB itu nama Yesus, jadi lebih populer itu nama Yesus. Kalau itu menurut saya. Sebentar Pak Jimmy Purba, ini kan Pak Pitro kan dari mazhabnya kan Trinitas, Tritunggal. Kalau Pak Alberto itu kan dari Triteisme. Menurut saya, kalau Pak Jimmy kan sepertinya dari ini ya, dari modalisme Unitarian. Ya, Pak. Unitarian. Mungkin gini Pak, diberi kesempatan dulu Pak Pitro dengan Pak Alberto menyelesaikannya supaya penonton di YouTube dan kami juga di sini bisa menangkap konklusinya gitu kan. Nanti mungkin sesi selanjutnya nanti dengan Pak Jimmy. Supaya siap. Oke. Makasih Pak Jimmy. Silakan, nggak apa-apa Pak, santai aja. Silakan Pak Pitro dan Pak Alberto lanjut. Tengoklah yaitu adalah kalau nama rebut kalau nama Bapa diberikan kepada Yesus, bagaimana Yesus cara komunikasinya? Kalau Yesus datang dari Bapa, kalau namanya sama, apakah itu berarti Bapa itu datang dari Bapa sendiri atau Bapa datang dari Bapa sendiri? Itu aneh juga sih kalau Bapa datang dari Bapa. Itu aneh. Yang dimaksud Bapa ini Allah, sementara yang dimaksud aku pada bagian apa ya? Sebelum minta yaitu adalah apa ya? Dan pada hari itu 16 ayat 23 itu Yohanes. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Belum meminta. Padahal secara kronologis Yesus sudah pernah berdoa bersama mereka dalam nama Bapa, tapi belum lagi dalam nama Yesus. Bagaimana kalau namanya sama, saling mengasihi tapi dengan nama yang sama? Ya karena Allah itu satu kan. Kalau Allahnya satu, masa namanya tiga? Nah sekarang kamu Tuhanmu, Theosmu tiga. Sebutkan namanya siapa tiga-tiga itu? Diutus tapi namanya diberikan. Makanya saya tanya, kami itu Tuhannya Esa, sama seperti dikatakan oleh Yesus, dengarlah Israel, Tuhan Allah itu Esa, kalau Tuhannya Esa, ya namanya pasti Esa dong, ya kan? Nah pertanyaan saya, Tuhanmu tiga, sebutkan siapa namanya? Satu. Dan apalagi tak tahu apa bedanya? Yaitu coba saya bedakan dan apalagi saya paralelkan. Dan coba dari yang saya paralelkan kayak gitu sih. Kamu masuk ke screen? Dan apalagi saya bakal klarifikasi dan dive in. Yang anehnya beda berdoa kepada Bapa dengan berdoa kepada Yesus itu. Semua berdoa kepada Bapa melalui Yesus. Karena kita tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus.
Jadi semuanya pintu masuknya adalah firman Bapa, yaitu Yesus. Maka selalu doa orang Kristen itu selalu diakhiri dengan demi Kristus Tuhan kami. Atau kalau ditujukan kepada Yesus, sebab dialah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Jadi doanya juga trinitarian kalau orang Kristen. Selalu nanti berfokus kepada Allah yang Esa. Kalau doanya ditujukan kepada Bapa, ya Bapa, bla 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 bla, ditutup dengan demi Kristus Tuhan kami. Kalau ditujukan kepada Yesus, ya Tuhan Yesus bla 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 bla, ya. Sebab dialah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Selalu nanti di dalam persekutuan Roh Kudus. Jadi itu ketiganya nggak boleh dipisah. Bukan dipisah lagi. Itu bagaimana ya? Yaitu nama-nama itu kalau satu ya yang bedanya kalau pada waktu itu lantar pada waktu Erben diskusi sama Herdi, Erben aja pakai pedoman terjemahan. Saya pakai pedoman terjemahannya dari Erben. Lupakan Erben, lupakan semuanya. Kalau kamu percaya pada 3 Tuhan, ya, berarti ada 3 namanya. Siapa namanya? 3-tiganya. Ini kalau ini Tuhan ini seharusnya tidak memberikan kemuliaan kepada yang lain juga sih, memang kecuali memiliki kemuliaan yang tersendiri. Ani Adonai. Ua Smi Ani yotebabe washemi vodi le akhir lo aten betehilati lepsilim anarab hadza asmi wa majila artihi li akhir. Itulah nama aku. Siapa namanya? Lantaran itu namanya kan nama namanya Yotebabe. Mau beli main bola nggak? Ada nama Tuhan selain Yotebabe? Mau beli main bola, Bapak? Entar sebentar, nanti orang sudah mau selesai. Nah, kamu belum menjawab semua pertanyaan saya. Kamu percaya 3 Tuhan. Di mana ada apakah perkataan Yesus, perkataan Nabi, perkataan Rasul, penilaian gereja mengatakan ada 3 Tuhan. Allah maksudnya kan? Kamu tadi bilang ada 3 nama. Kami bilang nama Allah kami cuma 1. Ya. Kalau nama Allahmu 3, coba sebutkan di mana tertulis ada 3 namanya. Mau main bola nggak? Kan nggak ada satu pertanyaan kamu jawab. Memang memanglah diganti. Coba saya cari dulu. Mau lanjut ini. Udah. Coba cari pelan-pelan. Di mana ada 3 Tuhan, ajaran 3 Tuhan. Kamu cari, ya toh? Sekali saya cari nih Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
Itu kamu tafsirkan dari Tuhan. Apa? Itu yang kamu andal mendukung ide bahwa kita punya Tuhan. Ayat berapa tadi itu? Kita apa? Efesus pasal 5 ayat 20. Ini saya copy ke 5 ayat 20. Jangan senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini yang mau ini itu kalau berdoanya dengan nama yang berbeda di situ dalam nama berdoanya sih dalam nama Yesus kepada Bapa, bukan dalam nama Bapa kepada Bapa sih aneh juga. Itu secara iya. Cara kerjanya. Ayat ini kamu gunakan untuk mengatakan bahwa kita punya tiga Tuhan, ada lebih dari satu nama. Ada Tuhan Allah dan Bapa. Begitu maksudmu? Maksud saya apa? Ada lebih dari satu nama. Yang mana di sini ada lebih dari satu nama? Apa kata nama di sana itu jamak? Apakah Kristus itu nama? Apakah Allah itu nama? Apakah Bapa itu nama? Kalau dengan Alberto Stark, mungkin kita alihkan ke teman-teman Muslim, Pak Pitro. Di sini udah ada beberapa yang join. Saya pikir cukup dulu ya. Nanti kita diskusi lagi. Teman-teman datang Muslim, memang saya menyebarkan undangan untuk coba kita melayani mereka. Terima kasih untuk diskusi dengan kita. Ya, oke. Alberto, tolong di mute dulu mic-nya ya. Nanti lanjut lagi sambil Alberto mencari bahan lah. Ini silakan dari Pak siapa ya? Pak Fandi, Pak Pras, atau siapa yang mau. Ini diskusi santai aja sih. Gitu. Kita mengatur alur diskusi secara mandiri lah, tanpa perlu moderator. Ada Pak Tristan juga nih. Kalau aku boleh nyambung sedikit sama si Alberto ya, tapi aku nggak masuk ke substansi. Gini Alberto, agama itu ada dua jenis lah ya kalau kita bagi ya. Satu adalah dari manusia mencari, yang kedua dari Allah mewahyukan diri. Untuk Kristen dan Islam dan Yahudi itu adalah Allah mewahyukan diri. Yang masalah itu benarkah itu adalah wahyu Allah gitu. Nah, kalau kita bicara Allah mewahyukan diri, kemudian apalagi kita bicara tentang ada firman Tuhan, nabi-nabi, para rasul, dan semuanya itu terkumpul. Kalau kita cuma ambil satu potong, kemudian kita artikan terpisah dari yang lain, maka kalau menurut saya itu bukan cara yang benar. Jadi pecah-pecah. Kalau seperti itu, dalam satu buku yang sama, wah artinya bisa macam-macam. Alanya juga bisa jadi banyak macam. Jadi timbulnya doktrin itu terserah ya dari yang mana ya. Itu adalah perlu memperhatikan secara keseluruhan. Jadi bukannya satu bagian itu artinya apa gitu dan dipotong dan dipisahkan dari yang lain. Tentu memang semua bagian itu bukan berarti kemudian kita mengkorting artinya, enggak juga gitu. Tetapi tetap nggak bisa dipisahkan bahwa semuanya itu diperhatikan. Kecuali kalau begitu udah diperhatikan, kemudian memang ayat itu kontradiksi. Nah itu baru kita bilang masa firman Tuhan kontradiksi, gitu. Ya, jadi saya bukan masuk ke substansi ya. Nah tentang Allah Tritunggal, apakah itu kontradiksi? Kita yang sudah memperhatikan hal itu juga tahu bahwa itu bukan kontradiksi. Kontradiksi adalah jikalau salah ngerti, yaitu Allah dianggap Allahnya itu kayak manusia, Allahnya bersifat seperti materi yang hanya ada di satu tempat pada saat yang bersamaan. Apa iya Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang seperti itu dan dinyatakan seperti itu?
Ya tentu bukan. Jadi ini belum masuk ke substansi ya. Jadi kita mengerti itu bukan dengan potong satu ayat, tetapi tetap satu ayat itu juga tidak boleh kontradiksi dengan apa yang kita tafsirkan, yang kita bilang keseluruhan. Jadi semua itu diperhatikan, bukannya semau-mau gue dan diartikan secara lepas dan secara ngawur ataupun sebisanya kita. Jadi mengerti bukan sebagaimana yang dimaksud. Ya silakan. Akan datang kita diskusi lagi tentang hal itu. Jadi gini ya Pak Pras ya. Ya. Saya juga nggak masuk substansi ya. Tapi gini, kalau kekristenan kan dengan tegas itu menyatakan bahwa Allah itu esa, bahkan dalam pengakuan imannya. Betul. Hanya saja mengapa kalau misalnya dari Muslim, Islam itu mungkin menyalahpahami ya, karena mungkin mereka menganggap yang tertulis di Qur'annya itu terarah ke kita, mengarah ke kita, gitu kan? Yang katanya meninggalkan Tuhan, menyamakan Allah Bapa dengan Al-Masih, gitu kan? Nah kalau dari si Pak Alberto ini kan memang lebih sama saja gitu, menyalahpahami, tapi Alberto itu pada posisi belum ada dasar ya. Kalau Islam kan jelas Quran gitu kan, menilai kekristenan. Kalau si Alberto ini kan salah tafsir gitu kan. Tapi gini, betul. Mungkin ini saran untuk Alberto, kamu mesti meningkatkan literasi kamu tentang apa itu inkarnasi. Karena gini, sebelum ada inkarnasi Yesus Kristus, memang kekristenan juga pada posisi seperti Yahudi ya, Allah itu esa, tanpa atribut apapun, tanpa mengasosiasikan firman Allah itu dengan manusia ya. Nah, tapi setelah ada inkarnasi, orang Kristen itu memang pemahaman tentang Allah yang esa itu secara substansi itu memang terjadi perubahan. Tapi bukan terus merubah itu meninggalkan Tuhan, tidak. Ini yang mesti Alberto catat. Jadi titik tolaknya begini, Bro Alberto. Kamu belajar gali sesuai dengan teologi kekristenan, apa itu inkarnasi ya. Kamu nanti belajar kristologi dulu. Kristologi yang lebih sifatnya dinamis antara bawah dan atas. Nah, di situ kamu bisa melihat kacamata Kristen dalam memandang substansi Allah yang esa itu, Allah, firman-Nya dan rohnya. Gitu loh. Jadi memang titik tolaknya itu pada inkarnasi. Nah, kamu di situ nanti akan belajar tentang kenosis. Mengapa Allah yang Maha Kuasa itu mengosongkan, merendahkan dirinya. Jadi kamu nanti baca di Yohanes gitu ya. Ini kristologinya Yohanes dan kristologinya Rasul Paulus di Filipi ya. Di surat Filipi, pada jemaat di Filipi. Terutama Filipi 2, itu kamu melihat mengapa Allah yang Maha Kuasa tidak menganggap kesetaraannya itu dan mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Jadi di situ ya, Alberto, saya ulangi lagi. Jadi titik tolaknya adalah di masalah inkarnasi ini, sehingga pemahaman tentang substansi Allah yang esa itu menjadi berbeda, berubah. Tapi bukan terus menyangkal keesaan Allah, tidak. Orang Kristen. Nah, inilah doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas itu sebenarnya tetap menegaskan Allah yang esa itu dalam konteks transendensinya. Tetapi inkarnasi ini membuat orang Kristen ini memahami Allah yang transenden itu adalah Allah yang imanen juga. Dan nanti kamu di situ mulai mengenal namanya teologi tentang hipostasis. Apa itu kenosis? Apa itu perikoresis? Nah, informasi ini saya harap bisa meningkatkan literasi kamu untuk mencari nanti literatur-literatur yang berhubungan dengan doktrin Trinitas. Jelas ya? Jelas literasi. Saya sebenarnya sih saya mau jawab si Pietro dan Anda Pak Edo. Sebenarnya saya sudah jelas bacanya kayak gini. Bagaimana cara menjelaskan dalam Trinitas? Yohanes 16 ayat 26. Bagaimana ini bisa dijelaskan dalam Trinitas? Hanya saya bisa jelaskan ini. Gini, sebelum masuk substansi, kita awali dulu misalnya gini, kita tarik mundur dulu. Pemahamanmu tentang Trinitas itu apa? Secara filosofi dasar dulu, coba. Kan gitu. Kamu bisa jawab nggak? Kalau kamu bisa jawab, baru kita nyambung. Ya, pemahaman saya tentang Trinitas
tentang Trinitas itu yaitu yaitu satu nama, satu substansi, tiga hipostasis, dan apalagi cara saya mengartikannya yaitu Bapa tuh menurunkan firman tuh turun dari surga ke bumi. Bentar dulu, jangan ke situ dulu. Gini, menurut kamu, menurut pemahaman Trinitas yang kamu pahami, Allah, firman-Nya dan Roh-Nya itu dalam satu substansi atau berbeda substansi? Menurut pemahaman Trinitasmu? Dalam satu substansi. Oke, betul. Oke, lanjut. Jadi kayak gini. Kalau sekali saya menjelaskan Yohanes 16 ayat 26 dalam Trinitas, dia jelas memang ada nama lain di sini dalam nama Yesus. Justru. Bentar dulu, jangan itu dulu, bro. Bro, jangan ke substansi ayat. Sekarang lanjut begini. Bukan. Oh ya, maksudnya bukan jangan lanjutkan ke substansi. Oke. Maksudnya gini. Namanya atau substansi kadang-kadang bingung sih. Satu substansi itu satu entitas, satu pribadi kalau menggunakan pribadi dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana bisa satu substansi cuma substansi Bapa aja, tapi sedangkan ini dalam nama aku itu sudah dalam nama pribadi yang lain, itu bukan dalam nama pribadi sekaligus substansi. Lantaran ini sih jadi fokus untuk saya. Ini bukan tentang masalah literasi pintar atau tidak, ini fokus saya. Yang saya fokuskan itu adalah sendawa. Ya udahlah, kamu itu masalah itu pada bagian nama. Kalau tidak pada bagian substansinya, itu pada bagian ada tidaknya, ada pengecualian, yaitu dan aku tidak katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada. Sebentar dulu, gini bro, kalau kamu memaksa diskusi ini harus langsung jumping ke substansi ayat per ayat, saya mundur dari diskusi. Karena kalau model saya nggak mau gitu, saya lebih suka dari yang prinsip dasar dulu. Tapi ini Pak Pitro kan sudah buka share screen, mungkin kamu lanjut dengan Pak Pitro. Kamu lanjut dengan Pak Pitro dulu ya. Ya, Pak Pitro. Saya pikir dengan Pak Albert luar biasa diskusinya. Mungkin bisa kita sambung lain kali tentang ini ya. Tadi kita mengundang ada saudara-saudara Muslim itu dia mau mereka ada eksposisi. Maunya saya jangan buyar tadi konsentrasinya. Maunya saya tetap fokus terhadap Yohanes pasal 16 ayat 26. Pak Pitro, Pak Alberto ini kan Muslim kayaknya tadi mundur 2 orang ya, kayaknya terlalu berat kalau bicara tentang kesaan Allah ya dengan kita, buat mereka mungkin agak berat. Silakan lanjut dulu dengan Pak Alberto, Pak Pitro. Oh, baik. Jadi Alberto, kalau mau fokus kepada apa yang kita klaim. Saya mengklaim mempercayai Theos yang Esa, dan saya sudah kasih data-datanya. Yesus berkata, dengarlah Israel, Tuhan kita itu Esa, gitu. Dan dalam Yakobus Rasul Yakobus juga memperingatkan Yakobus, kelihatan layarnya? Kelihatan. Kau percaya bahwa hubungannya? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yakobus sendiri mengajarkan bahwa mempercayai satu Allah itu adalah baik dan benar. Setan pun tahu kalau itu satu Esa, ya toh? Yesus mengatakan Allah Esa. Yakobus mengatakan Allah Esa. Semua
data kitab suci ini yang mengatakan Allah Esa itu dirumuskan gereja dengan credo in unum deum. Aku percaya pada satu Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Albert. Data kamu yang mengatakan ada 3 Tuhan, ada 3 Allah itu selain Pak Jody, siapa? Pelan kamu antar mama sekalian motornya balikin. Ya, lantaran dari situ. Dari mana? Kalau memang tadi host tidak mau bicara tentang substansi, oke. Mari kita bicarakan tentang masalah substansi sama Anda. Karena memang saya itu agak sedikit ya, kalau Beto percaya ada Allahnya 3, bikin kitab suci sendiri. Karena kitab suci yang ada menyatakan Allah itu 1. Betul juga. Kecuali Albert punya ayat yang mengatakan Tuhan itu 3, baru kita bisa mendamaikan begitu. Kita mau bantu kamu lah mendamaikan. Bagaimana saya bisa mempercayai klaimmu selain pernyataan Pak Jody? Apakah kita harus membatalkan ucapan Yesus, ucapan Yakobus, ucapan para nabi, ya, untuk mengatakan bahwa 3 Tuhan? Kalau gitu kita ganti Tuhan kitab sucinya seperti kata Pak Wawan tadi. Bentar. Di chat sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Boleh aku jawab? Boleh. Iya, Alberto. Gini, ini kan sekarang boleh kita masuk ke itu ya pembicaraannya. Begini, untuk bicara tentang Allah Tritunggal, kamu perlu lihat dulu Allah yang kita bicarakan itu Allah yang seperti apa. Kalau kamu masuk ke dalam buku Sistematika Teologi, kamu akan lihat bahwa sebelum bicara tentang Allah Tritunggal, itu pasti akan bicara tentang jati diri Allah. Pasti akan berbicara tentang Allah di dalam sifat atribut-atributnya. Ada atribut-atribut yang bisa dimiliki dan ada pada ciptaan kita sebagai gambarnya, tapi ada atribut-atribut itu yang hanya dimiliki oleh Allah. Nah, kadang-kadang kita mengatakannya, ada yang mengatakan bahwa atribut-atribut ini yang kita sebut dengan kealahan. Lalu Tritunggal itu adalah bicara di aspek Allah di dalam dirinya, di dalam kealahannya, yang tidak sama dengan ciptaan apapun, yang tidak diserupai oleh apapun. Dia hanya satu-satunya. Jadi nggak ada duanya, nggak ada contohnya. Jadi pada waktu kita bicara Allah, kemudian pikiran kita mengarah kepada manusia, kata pribadi, kata yang di dalam kebahasaan aku, kamu, dan sebagainya. Itu kita mesti lihat konteksnya dan lihat apa yang dimaksud gitu. Nah, Allah yang di dalam Alkitab itu adalah Allah yang tak terbatas ruang dan waktu. Seperti apa? Seperti Yesus mengatakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus ngomong benar atau bohong? Lalu satu hari, saat dalam detik yang sama, berapa banyak orang Kristen yang berkumpul dalam nama Yesus? Yesus kalau ngomong itu benar, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Lalu kita bayangkannya seperti apa? Ada berapa Yesus gitu? Berarti kan ada jutaan Yesus. Apakah ya seperti itu? Lalu Yesus 1 atau jutaan? Jadi pada waktu kita bicara tentang Allah, kita harus lihat Allah yang kita percaya itu Allah yang seperti apa. Jangan begitu bicara, kita berpikirnya pada waktu dia mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku ada di mana-mana, kita langsung berpikir Yesusnya ada 1 juta, ada 100. Kemudian Roh Kudus diterima oleh setiap orang yang percaya. Pada detik yang sama, bisakah Roh Kudus berkonsultasi, berbicara, mendengarkan? Kayak kita lihat aja, manusia berdoa kepada Tuhan. Kamu pikir Tuhan punya berapa kuping gitu? Jadi kita lihat bahwa keadaan ilahi itu jangan masuk ke dalam pengertian secara secara materi, secara manusia gitu.
Oleh karena itu di dalam Alkitab tuh ada hal-hal yang memang belum dibicarakan, seperti kayak Tuhan, tentang Tuhan dan ketritunggalan Tuhan. Itu tidak dibicarakan dengan jelas, karena dibicarakan pun itu sesuatu hal yang tidak bisa dipahami karena tidak ada contohnya di dunia ini. Bahkan hidup yang kekal. Kalau di agama lain kita lihat bicara tentang hidup yang kekal, kenikmatannya kenikmatan daging. Ya, mau ngomong apa aja bisa. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang tak terkatakan, belum tahu, belum terlihat, loh, kok Kristen nggak lengkap ya? Karena Kristen itu bukan ngarang. Dan pada waktu Alkitab mau bicarakan hal yang akan datang, YouTube bukan di dunia yang akan datang. Kita itu akan datang, tubuhnya dirubah, itu dikatakan adalah berbagian dengan kodrat ilahi. Nah, nature-nya itu bukan nature ciptaan seperti sekarang natural creation, tapi adalah divine creation. Kita itu dari divine creation, bukan human saya lupa kok ya istilahnya. Oke. Jadi kalau menurut saya kamu bicara tentang semua itu ya perlu perhatikan hal itu gitu. Memang Bapa itu, Allah itu adalah, dia adalah ada perwujudannya, adalah Allah yang imanen yang menyatakan diri kepada kita adalah anak. Dia juga adalah Allah yang bisa subjektif dengan manusia, ciptaan, berinteraksi dengan ciptaan melalui rohnya. Dia juga adalah Sang Allah yang memenuhi seluruh ruang dan waktu. Sang Allah itu sendiri, Bapa. Seperti apa itu? Sebenarnya kita juga nggak bisa terlalu jelas. Kita hanya melihat bahwa itu adalah satu Allah. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Seperti apa? Ya kita juga nggak tahu sampai mendetail seperti apa. Tetapi kita tahu dan diwahyukan bahwa itu adalah satu Allah. Kok bisa? Loh, Allah bisa. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin itu kalau kamu pikir bahwa Allahnya itu kayak manusia. Kalau saya ada di Jakarta, saya nggak ada di Bandung. Kalau ada saya di Jakarta, saya di Bandung, berarti bukan satu orang, tetapi adalah dua orang. Nggak mungkin adalah satu orang. Nggak mungkin saya sekarang lagi di kantor, lagi kerja, kemudian kamu lihat saya lagi ada di Glodok. Kalau kamu lihat saya di Glodok dan kemudian ngelihat saya ngomong saya ada di kantor, berarti sedang ada satu hal, yaitu bohong, ataupun ada yang salah lihat. Karena kalau ada di Glodok dan ada di kantor, berarti adalah dua. Nah, tidak demikian dengan Allah. Dia adalah Anak, dia adalah Bapa, dia adalah Roh. Allah itu adalah satu Allah yang esa. Tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh, gitu. Kenapa begitu? Ya kita juga nggak tahu, tapi selalu mendetail. Itulah yang diwahyukan kepada kita. Apakah itu tidak masuk akal? Tidak, itu supraratio. Justru itu kok bisa begitu? Nah, itu adalah wahyu, bukan bikinan manusia. Kalau bikinan manusia ngapain bikin repot-repot seperti itu? Terbayangkan, tetapi semuanya bisa sinkron di dalam satu kitab itu. Dan menyatakan hal yang sama. Perjanjian lama pun jikalau sudah melihat perjanjian baru, kita mengerti, ternyata yang menyatakan diri, yang berbicara kepada dan bergulat dengan Daud itu adalah Sang Anak. Yang bisa dilihat itu adalah Sang Anak. Dia adalah Malak Yahweh, itu adalah anak. Nggak masuk akal dibicarakan bahwa Yahweh berkata bahwa aku akan datang dan dia adalah yang kamu tusuk, aku adalah yang engkau tikam. Masuk akal? Masuk akal. Begitu kita lihat perjanjian baru, semuanya itu sinkron, satu kesatuan. Seorang anak diberikan kepada kita, Allah yang perkasa, Bapa kekekalan. Nah, semuanya itu sinkron, nggak ada sesuatu yang itu. Dan memang itu supraratio, bukan ciptaan manusia. Kalau agama ciptaan manusia, ya bikinnya gampang aja. Allah satu, seiji, setunggal, sesuai dengan pemikiran manusia aja. Justru itu adalah timbul dari pikiran manusia. Jadi pada waktu bicara tentang Allah, kita perlu perhatikan Allahnya seperti apa, sifat-sifat Allah apa, keberadaan Allah seperti apa, gitu. Nggak sesimpel itu. Jadi ada sesuatu yang memang perlu memasuki lebih dalam. Kesimpulannya sebentar, kesimpulannya kayak seperti Jody, itu adalah kesimpulan menjadikan Allahnya itu di dalam konsep manusia. Jadi kalau seperti itu ya berarti ada ini, kalau seperti itu berarti ada tiga, berarti ada triteos, yaitu adalah kesimpulan, bukan membicarakan Alkitab. Yang dijelaskan oleh Jody itu
bukan membicarakan apa yang dinyatakan Alkitab. Nah, yang dinyatakan oleh Pietro dan siapa tadi itu justru adalah membicarakan Alkitab. Susah dibicarakan, memang susah, karena itu adalah wahyu. Yang dibicarakan jadi gampang dimengerti. Yaitu berarti tiga, tapi itu kontra Alkitab. Ya, silakan. Yang nyambung Pak Pras ya, sebenarnya kalau Jody itu dia tetap mengakui adanya atau mengamini adanya Allah yang esa itu, yang disebut sebagai prima causa itu, yaitu Allah Bapa. Nah, sedangkan Yesus Kristus itu adalah entitas di luar diri prima causa itu, yang sifatnya sama-sama kekal, tetapi masih di bawah Allah Bapa. Dia menyebutnya sebagai entitas dengan hakikat yang serupa dengan Allah Bapa, bukan sama dan bukan satu. Jadi buat Jody itu tidak ada distingsi atau pembedaan atau kejamakan dalam diri Allah Bapa. Sifatnya mutlak dan itu sangat transenden. Tidak bisa didefinisikan adanya firman atau roh, tapi yang jelas Allah Bapa sebagai prima causa. Gitu. Nah, memang di sini agak ambigu karena Jody setahu saya tidak pernah menjelaskan dengan baik mengenai firman dan roh Allah. Jadi dia lebih memilih tidak mengatakan firman dan roh Allah. Gitu Pak Pras. Jadi kalau si Alberto ini saya nggak habis pikir kenapa dia mengatakan ada 3 Allah yang kekal yang hakikatnya setara, sama. Jadi ada tiga keesaan dalam tanda kutip gitu. Betul kan? Iya. Betul kan? Iya, kalau Jody aku juga kurang jelas karena dia bicara tentang kalau satunya itu prima causa. Lalu kalau yang keduanya biarpun keluar dari prima causa, tetapi dia juga adalah Allah, berarti kalau bukan ada kata prima causa cuman sekedar kata Allah aja. Jadi Yesus juga adalah Allah, Roh adalah Allah, kalau Allah prima causa satu. Jadi kalau dibicarakan ada berapa Allah ya jadi Triteos. Jadi sedangkan di dalam ini lebih ke Unitarian sih menurut saya, Unitarian dan memposisikan Yesus ini kalau betul. Unitarian. Jadi ya mungkin mirip Sasi Yehova juga ya. Jadi Yesus Kristus ini kalau Sasi Yehova kan mengatributkan dengan atau mengasosiasikan dengan malaikat, penghulu malaikat gitu ya. Tapi Yesus Kristus tidak kekal, firman itu tidak kekal. Jadi agak membingungkan memang yang Jody ini dia masih ambigu gitu, bingung ya. Yang membingungkan saja masih laku di para polemikus muslim, saya juga nggak habis pikir. Makanya saya pernah masuk ke Zoom-nya penegak Islam, mereka lagi bersilaturahmi dengan Jody gitu ya. Saya bingung gitu dengan mereka. Ini kalian orang buta menuntun orang buta gitu. Sebenarnya yang ada di Al-Maidah dan An-Nisa itu kamu arahkan moncongnya ke arah Jody gitu. Bukannya kalian malah jadi saling bertukar pikiran, kan konyol. Jody ini sebenarnya orang yang masih bingung dengan doktrinnya sendiri. Gitu. Mungkin cari nama ya. Saya cari nama, cari popularitas. Gitu sih. Cari nama juga nggak dapat duit kan? Nggak dapat. Memang agak karena dia masih surat baptisnya di gereja Tritunggal, surat nikahnya gereja Trinitas. Saat ini pun dia bergereja di Trinitas. Jadi memang saya pikir sebagai seorang makhluk yang berakal, gitu. Semua manusia boleh menafsir, merekayasa, merekonstruksi ide dalam pemikirannya atas apa yang dibaca. Nggak masalah saya pikir. Albert juga punya pikiran bahwa Tuhan itu sebentar. nggak masalah saya pikir. Tadi Anda kan Pak Pietro kutip ayat, aku telah menyatakan namamu yang aku berikan kepada aku. Sementara mundur ke ayat yang 5, ayat sebelumnya. Sebab itu ya Bapak perlihatkan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebetulnya ada. Justru kemuliaan Yesus dan
Bapa yang aku maksud itu setara, sama-sama kekal sebelum dunia ini ada. Itu yang itu parahnya sih. Sebelum diberikan namanya, sebelum ayat 6 ini, sebelum diberikan namanya, itu sudah ada kemuliaan, walaupun Bapa memberikan namanya, maupun tidak. Justru Bapa kelihatan seperti memberikan nama Yesus, tetapi lagi Yesus juga memiliki kekekalan, memiliki di hadirat sebelum dunia ada, dipermuliakan sebelum dunia ada. Ya, masalahnya apa? Masalahnya tadi mengapa ayat 6 ini dan menyimpulkan cuma satu nama, sementara ayat 5-nya ini Yesus sudah kekal duluan sebelum Bapa memberikan namanya. Jadi begini, Alberto Fujimori namamu. Jadi seperti saya katakan tadi itu, sebagai pribadi, ya, kita manusia adalah manusia yang diberi akal. Akal itu membuat kita mampu untuk merekayasa, merekonstruksi, mencoba memahami bacaan yang kita baca. Maka setiap manusia bisa punya rekonstruksi yang berbeda atas bacaan yang dibaca. Ya, walaupun belum tentu salah, tapi belum tentu benar. Nah, kapan kita bisa menguji rekonstruksi kita itu benar atau kurang benar? Yaitu dengan menguji sendiri apa klaim kita itu. Contoh, tadi kan kamu mengatakan percaya pada 3 Tuhan, 3 Allah, gitu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi. Karena ada nabi selain Pak Jody yang mengajarkan ada 3 Allah, gitu. Lalu kamu kan membaca Yohanes ini, itu segala macam. Itu kan tafsirmu, gitu. Lalu terakhir kamu katakan bahwa dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Ya memang Allah yang Esa itu, lihat Kejadian 1 ayat 1 ini, gitu. Sebelum segala sesuatu ada, dalam diri Allah itu sudah ada firman dan roh. Gitu. Ini ada 3 Eloah. Ya. 3 Eloah. Dafar Eloah, roh Eloah, bersumber dari 1 Bapa. Kita sebut Bapa. Ini menjadi dalam kamu kan pintar bahasa Ibrani juga. Ini makanya disebut Eloah ini menjadi Elohim. Ya. Menjadi Elohim, Beresit Elohim, ya kan? Jamak dia. Tetapi kejamakan di sini tidak maksudnya bahwa ada 3 dewata, dewa Sunggokong, dewa Buddha, dewa apalagi Brahmana, itu ketiganya bukan yang terpisah. Tetapi Tritunggal itu bergerak pada diri Allah itu sendiri. Tritunggal itu ada dalam diri Allah itu sendiri. Di dalam dirinya ada 3 eksistensi. Kalau kamu bingung ngomong apakah ini pribadi, apakah ini hipostasis, kalau kamu bingung itu buang istilah itu, nggak apa-apa, karena memang tidak ada istilah hipostasis substansi dalam Alkitab. Itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk menggambarkan eksistensi substansi ilahi. Ada 1 ilahi, ya, yang di dalam dirinya ada firman. Firman ini menjadi sarananya, menjadi instrumennya, menjadi eksistensinya untuk menyatakan segala sesuatu, mewujudkan segala sesuatu. Itu sebabnya Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah ini. Berfirmanlah Allah, jadi. Firman Allah itu, atau dafar Allah itu, kalau kita lihat dafar artinya kan perkataan, ya. Tetapi perkataan Allah itu tidak sama dengan perkataan dalam pikiran kita. Ya, perkataan dalam diri Alberto itu adalah perkataan yang terbatas. Namanya juga ciptaan.
tidak punya kesadaran sempurna. Sementara perkataan Allah itu adalah perkataan hikmah yang mempunyai kesadaran sendiri, ya, sempurna, tetapi ada di dalam diri Allah. Firman ini, ya, firman yang melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu itu berinkarnasi dalam Yohanes 1 ayat 16. Firman itu telah menjadi manusia. Gitu. 14, Firman 14, 16. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman yang tadinya bukan berinkarnasi dalam diri manusia, sudah ada sebelum segala sesuatu ada, sebelum Abraham ada. Inilah dalam kejadian ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itulah yang dikatakan Yesus dalam doanya yang dikatakan tadi itu. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah ada. Karena sejak semula dia sudah punya kemuliaan. Tetapi kemuliaannya Yesus itu adalah kemuliaan Sang Allah itu sendiri. Kan Yesus berkata, segala milikku adalah milikmu. Apa? Kemuliaan itu milik siapa? Milik Yesus. Apakah itu milik secara tersendiri? Bukan. Itu adalah kemuliaan yang sama. Tidak ada 3 kemuliaan. Kemuliaan Allah itu hanya 1. Ada dalam dirinya. Ya, kemuliaan itu ada di dalam firman-Nya, ada di dalam rohnya. Secara supranatural itu. Secara sempurna. Ya, jadi kamu belum membuktikan, belum memberikan data kepada saya. Di mana ada nabi kecuali Anda berdoa ada berapa nama? Ada berdoa 1 nama, 2 nama. Sementara dalam kitab suci, ya, dalam kitab suci Allah memperkenalkan namanya. Tadi kan kamu udah tahu, kamu lebih pintar baca Ibrani dari saya tadi kan. Yod, Hei, Vav, Hei. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Ya kan? Kan tadi sudah kita baca. Tetapi Yohanes 16 ayat 26 ini ada lebih dari 1 nama. Oke, Yohanes berapa? 16 ayat 26. Yohanes 6. 16. Yohanes 16 ya, sebentar, maaf. Yohanes 16 ayat 26. Yap. Ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Namaku itu 3 atau 1? Ya justru pokoknya nama lain lah. Ya. Tidak ada kan nama lain di sana. Di mana ditulis nama lain? Apa dalam nama aku? Memang yang bicara ini memang yang bicara ini datang lalu bicara. Ya justru datang orang yang berjalan. Yang berbicara di ayat 26 ini siapa? Saya jawab Yesus lagi. Iya, Yesus lagi. Yang berbicara di ayat 26 ini adalah Yesus sendiri, ya toh. Kalau Yesus berkata-kata kepadamu, Alberto, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Siapa namaku? Ya tadi bicara itu. Iya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku minta bagimu kepada Bapa dan seterusnya. Di mana di sini disebutkan ada nama lain? Memang saya tidak maksud ada nama lain, tetapi tidak seharusnya berdoa kepada nama Bapa. Tidak seharusnya. Enggak ada larangan begitu. Greget. Tidak ada. Karena nama Bapa itu kan sama, 1 nama kan? Itu jelas tidak dikatakan kepadamu. Oke. Oke, saya cari nama lain. Oke, dan apalagi sekali saya cari, lantar beraninya saya itu di Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Melihat aku, melihat Bapa. Bapa tidak bisa dilihat. Yang di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Dialah perwujudan. Itu bukan bicara 2. Bahkan di surga pun kita tidak akan bertemu Bapa secara langsung. Kita hanya bertemu Bapa di dalam Yesus sebagai inkarnasi firman Allah.
Bio. Astaga, kok dia telepon saya. Oke lah. Yang saya cari ini penuh akan sama-sama dengan Rasul Yohanes. Yang ada dalam nama Yesusnya itu misalnya Efesus 5 ayat 20, kalau saya 3 ayat 17. Efesus 5 ayat 20, pelan-pelan. Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20. Ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tidak ada dikatakan nama Allah dan nama Bapa kita, kan? Jadi memang pintu masuknya kita orang Kristen kepada Allah Bapa itu, kepada Allah itu adalah melalui firman-Nya. Itu makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena pintu jalan satu-satunya menuju Allah. Aku udah dapat yang sebenarnya itu. Aku copy dalam chat Wahyu 3 ayat 12. Wahyu 3 dalam nama aku ya baru. Oke. Wahyu 3 ayat 12. Ini tentang nama ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem yang baru, yaitu yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Akan kutuliskan nama Allahku, bukan nama Allahku toh. Bukan nama-nama Allahku. Ya justru nama Allahku dan namaku yang baru. Nama ya secara grammar memang gitu. Saya tidak bermaksud grammarnya itu kacau, tapi saya bermaksudnya itu grammarnya sesuai dengan bahasa umum. Itu nama Allahku ditulis di situ dan namaku yang baru. Di situ saya tulis, saya tengok mata saya. Secara garis miring ada dua nama Allahku dan namaku yang baru. Baik, siapa nama Allahnya dan siapa namanya? Silakan. Siapa? Oke, siapa nama Allahnya? Yaitu Bapa. Sementara Bapa bukan nama. Bapa bukan nama. Maksud saya satunya Yod-Heh-Vav-He, satunya Yoshua, satunya Yesus. Yesus itu kan kombinasi dari nama Yod-Heh-Vav-He. Yesus itu kan YHWH yang menyelamatkan. Atau YHWH sang penyelamat. Gak usah cocokin, bedakan aja namanya itu. Dengan perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Kalau namaku YHWH Yod-Heh-Vav-He, berarti nama Bapaknya juga adalah nama yang sama. Namanya Yesus itu adalah milik namanya Bapa. Ya, milik, kepemilikan nama itu adalah nama yang sama. Cuman memang di sini ditegaskan nama Allahku dan namaku. Kenapa? Karena nama itu sekarang sudah dengan format natur baru, di mana Allah yang tadinya Allah sendiri tanpa berinkarnasi dalam rupa manusia, sekarang dia Allah dan manusia telah diperdamaikan di dalam diri inkarnasi firman Allah itu. Sama seperti ketika Yesus berkata, kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi. Apakah dia adalah pemilik kuasa surga dan bumi saja, lalu Allah Bapa tidak punya kuasa? Atau apakah Bapa memberikan kuasa kepada Yesus,
lalu Allah tidak punya kuasa lagi. Tidak. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu adalah kuasa Bapa. Dan kuasa Bapa itu adalah kuasa Yesus. Hanya ada satu kuasa, tidak ada dua kuasa. Dan lagian ini tidak membuktikan bahwa ada tiga Allah kan. Selama kamu tidak punya mengatakan tiga Allah, semua komentar-komentarmu itu adalah tafsir-tafsir, opini-opini, pendapat-pendapat, dugaan-dugaan, dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, nggak masalah. Betul apa benar? Betul. Tunggu dulu. Apa sih? Mana? Saya lagi searching. Nggak masalah. Sampai kamu bolak-balik, ya kamu tidak akan menemukan kalimat atau frase atau kata yang mengatakan bahwa ada tiga Allah. Bahwa ada tiga teos. Ajaran para nabi. Jadi gini Pak Petro ya, sebenarnya si Alberto ini tidak pada posisi benar-benar dia adalah triteisme. Dia menyatakan dirinya sebagai triteisme sebenarnya memang ingin mengkritik kekristenan dengan doktrin utamanya yaitu Trinitas. Ini terlihat dari cara dia itu menjelaskan ketriteismeannya yang tidak jelas. Karena dia lebih banyak bertanya, mempertanyakan dalil. Dia tidak menjelaskan dalil. Jadi triteisme hanya sebagai kedok dia saja untuk mengkritisi kekristenan, gitu Pak. Ini sudah kita ketahui dari kemarin-kemarin, nggak sah-sah saja, itu kan strategi dia untuk tampil gitu ya. Makanya dia kadang menjadi Islam, kadang menjadi triteisme. Intinya dia memang ingin menyerang kekristenan gitu. Tapi sah-sah saja, kita akomodir melalui forum apologetika ini. Cuma satu kuasa, tetapi bagaimana kuasa ini? Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Wah, itu kuasa Bapa diserahkan kepada Yesus. Baik, yang mana kita berapa? Sebentar, Pak Petro, begini Pak. Benar. Gini, Alberto. Gini, ya kalau kekristenan Trinitas itu tidak berpatokan kepada prinsip Allah yang tidak berubah. Kalau kamu mungkin kalau di teman-teman Muslim kan memang Allah itu ya tidak berubah gitu, tidak bisa terus ada dinamika, ada fleksibilitas, benar-benar transenden, tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa ada atribut gitu ya, hanya diimani saja bahwa dia ada, dia maha. Nah, tetapi kekristenan tidak seperti itu. Kami meyakini Allah itu tidak berubah, iya, tetapi di dalam pewahyuannya dia bisa menjadi, katakanlah seperti itu. Ada ruang yang dibuka oleh Allah itu supaya kita bisa mengenali diri Allah yang memang tidak berubah-ubah itu. Nah, itu yang kita sebut dengan Trinitas, imanensi. Jadi bukan tiga Allah. Mengapa Allah itu memberikan kemuliaan, kepenuhan Allah kepada Yesus Kristus gitu. Yang dia adalah manusia. Dia adalah firman. Nah, ada semacam ruang terbuka di dalam diri Allah dalam tanda kutip. Kemudian ada relasional. Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa. Ya, Allah menyatakan dirinya sebagai firman. Allah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus. Nah, sampai situ dulu kamu harus paham, bro. Nah, kamu harusnya menjelaskan, Alberto, kamu pada dasar pemahaman seperti apa? Tiga Allah yang setara itu seperti apa? Kamu mengambil kesimpulan itu dari mana? Jangan terus bertanya. Gitu loh. Misalnya gini, saya punya premis seperti ini. Saya punya hipotesa seperti ini. Saya punya kesimpulan final seperti ini. Nah,
Kamu menjelaskan tentang entitas saja tidak bisa, menjelaskan pribadi juga tidak bisa, menjelaskan eksistensi aja tidak bisa. Kau mau bicara tentang hakikat ketuhanan gimana? Nggak bisa lah. Sebelum kamu mengkaji ayat per ayat, kamu harus paham dulu istilah-istilah dasar. Baik. Kemudian Yohanes 5 ayat 36 ini juga tidak menunjukkan, tidak membenarkan bahwa ada 3 Allah. Yang ada di sana adalah ada Bapa, ada Yesus, Bapa mengutus Yesus, Bapa memberi tugas kepada Yesus, itu. Karena memang segala sesuatu rencana Allah itu, ya, pekerjaan Bapa itu hanya dinyatakan melalui firman-Nya. Itulah pekerjaan Yesus. Bapa mau menyelamatkan manusia, mau memulihkan manusia, itu. Dan pekerjaan ini dinyatakan lewat inkarnasi firman-Nya. Saya pikir sudah terlalu kalau kamu kan suka kutip-kutip sana, kutip sini, kutip sana, ya. Seperti saya katakan tadi itu kamu belum bisa menunjukkan satu data. Kutip sana, kutip sini, tapi bukannya kritik duluan, bukannya kritik pendapat saya dulu, justru main crossfire. Memiliki area berbeda, saya pergi ke kanan, Anda pergi ke kiri. Kamu belum membuktikan di mana. Dari tadi belum ada kamu berikan saya di mana ada perkataan para nabi atau Yesus atau siapa yang mengatakan ada 3 Allah. Saya sudah berikan perkataan Yesus, saya sudah berikan perkataan Yakobus, saya sudah berikan inisial credo gereja saya, credo in unum deum. Dari tadi kamu belum menunjukkan saya percaya 3 Allah itu. Bahwa ada 3 Allah, Yesus berkata ada 3 Allah, belum ada. Nah, kalau tidak seliteral itu, tidak seliteral itu. Saya literal dan tafsir pun saya sudah berikan kan. Kamu kan hanya beropini-opini atas ayat-ayat tertentu dan sah-sah saja, nggak masalah, ya kan? Kan saya juga bisa beropini. Jadi kita harus seimbang dong. Kamu bisa beropini atas ayat tertentu, ya toh? Saya juga bisa beropini. Nah, opini saya berdasarkan ya, Alkitab. Saya sudah tunjukkan berdasarkan ajaran gereja. Itu opini kamu berdasarkan apa? Selain tadi mengangkat nama Pak Jody, ya lainnya mewakili dirimu sendiri, ya nggak apa-apa. Kan bebas kan? Nah, kalau Tritunggal kita itu yang ini, Kejadian 1 ayat 1 ini, lihat. Allah, Roh Allah, Firman Allah, adalah Sang Elohim. Kamu kan pintar bahasa Ibrani tuh. Elohim itu kan kenapa bukan tunggal? Kenapa jamak? Itu? Kenapa lebih daripada satu artinya itu plural? Itu? Karena memang di dalamnya ada eksistensi firman, ada eksistensi roh yang ilahi, firman yang ilahi, roh yang ilahi di dalam satu kealahan yang Esa, Sang Elohim, kita sebut Bapa, ya kan? Nah, itu dasar saya. Kamu juga bebas menafsir, beropini atas satu ayat. Ya, pada mulanya ada 3 Allah. 3 Allah menciptakan langit dan bumi. Boleh kalau ada seperti itu. Tapi kan nyatanya nggak ada. Ya, begitu dulu ya, Albert. Terima kasih banyak diskusinya. Saya pikir kamu adalah anak yang hebat lah, yang beropini, berpendapat. Artinya kamu mencoba memahami apa yang kamu baca. Luar biasa itu ya. Saya pikir terima kasih. Kalau ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf ya. Saya diri dulu. Ya, Mak Comblang. Ini si ini yang pakai topi yang ini dia. Makanya saya strategi saya itu kan apa? Pada waktu debat lawan Daniel Hani, saya pakai strategi Tritios sampai Daniel Hani ketawa-ketawa terbihi-bihi. Ya, itu pertama kali saya masuk Tritios, pertama kali pada saat debat lawan Daniel Hanning di FIC, Family in Christ. Tapi nggak penting lah, nggak penting lah. Memang nggak penting. Nggak penting bro, nggak penting. Jadi
ada yang mau bicara selain yang selain yang orang-orang CIA, yaitu kenapa nama saya disebut-sebut nih? itu belajar lagi Alberto, belajar dulu, jangan mau debat terus. Seperti kembali ya, saya mengapresiasi Alberto, ya pemikiranmu memang luar biasa ya. Saya pikir bisa dipahami lah dalam konteks pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Nggak perlu saya pikir diperpanjang lagi ya. Kalau ada yang lain yang biasa-biasa saja, mungkin kita bisa diskusikan. Dengar tuh nasihat Pak Petro tuh Alberto. Jangan cuma mau debat aja. Itu Pahami Pak dulu. Raising hand itu. Horas Pak Jamie Purba. Horas Pak Erben. Horas Pak. Pak Justin. Horas Pak Prasetya. Horas Pak Christian. Pak Enzu. Horas Maria hula-hula nami. Horas. Ben ma upasa sasa. Horas Pak Petro maju-ajua. Turtur mena duhur. Tio indalote.